Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai unit 8, yaitu unit terakhir mengenai penyesuaian diri remaja. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dan juga proses penyesuaian diri remaja. Nah, makna akhir dari hasil pendidikan seseorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan pada tuntutan masyarakat. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat di sekolah dan di luar sekolah, ia memiliki sejumlah pengetahuan, kecakapan, minat-minat, dan juga sikap-sikap. Dengan pengalaman-pengalaman itu, ia secara berkesinambungan dibentuk menjadi seseorang pribadi seperti apa yang dia miliki sekarang dan menjadi seorang pribadi tertentu di masa mendatang. Nah, seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah. Nah, sejak lahir sampai meninggal, seseorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Penyesuaian diri ini adalah suatu proses. Dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya adalah yang memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tinjau secara lebih rinci pengertian dan proses penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri remaja, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian berarti adaptasi atau dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Kemudian yang kedua, penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar, atau yang terakhir yaitu C, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan juga kemampuan frustasi-frustasi menghadapi adekuat atau memenuhi syarat secara efisien. Nah, individu memiliki realitas hidup dengan cara yang prinsip. Nah, penyesuaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respons emosional yang tepat pada situasi tersebut. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan juga pada lingkungannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidaklah pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan dengan normal. Sekali lagi, bahwa penyesuaian yang sempurna seperti itu tidak pernah dapat dicapai. Karena itu penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat atau lifelong process. Dan manusia terus-menerus berupaya untuk menumbuhkan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Respon penyesuaian, baik atau buruk, secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar.
Nah, penyesuaian adalah sebagai suatu proses ke arah hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dan juga tuntutan eksternal. Dalam proses penyesuaian diri dapat saja muncul konflik, tekanan, dan juga frustasi dari individu yang didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Aida Diarana akan menjelaskan karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena kadang-kadang ada rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Nah, rintangan-rintangan itu mungkin terdapat dalam dirinya atau mungkin di luar dirinya. Dalam hubungannya dengan rintangan tersebut, ada individu yang dapat melakukan penyesuaian diri secara positif. Namun, ada pula loh individu-individu yang melakukan penyesuaian diri yang salah. Berikut ini akan dijelaskan karakteristik penyesuaian diri yang positif serta penyesuaian diri yang salah. Nah, untuk yang pertama, penyesuaian diri secara positif. Yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif dapat ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Kemudian yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Kemudian dia tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Kemudian tidak memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, serta mampu dalam belajar, menghargai pengalaman dan bersikap realistis dan objektif. Nah, dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu ini akan melakukan dalam bentuk yang akan dijelaskan berikut ini, seperti penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Misalkan seorang siswa terlambat dalam menyerahkan tugas karena sakit, maka ia akan menghampiri secara langsung, ia mengemukakan masalahnya kepada gurunya. Kemudian yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Dalam situasi ini, individu mencari berbagai bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Misalkan seorang siswa yang merasa kurang mampu dalam mengerjakan tugas, ia akan berupaya untuk menyelesaikan tugas tersebut, misalkan dengan membaca buku, diskusi, maupun sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan suatu tindakan coba-coba dalam arti kalau menguntungkan diteruskan dan kalau gagal tidak diteruskan. Taraf pemikiran kurang begitu berperan dibandingkan dengan cara eksplorasi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh dengan jalan mencari pengganti. Misalkan ia gagal menonton film di bioskop, nah dia akan pindah menonton sinetron di TV. Terus ada penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri. Misalnya seorang siswa yang mempunyai kesulitan dalam keuangan berusaha mengembangkan kemampuannya, misalkan dalam bidang menulis. Dari usaha menulis itu ia dapat membantu mengatasi kesulitan dalam keuangan. Kemudian ada penyesuaian dengan belajar. Nah, dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dalam keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Misalnya, seorang guru akan dapat menyesuaikan diri dengan banyak belajar tentang berbagai pengetahuan keguruan. Kemudian yang ketujuh ada penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri. Akan lebih berhasil jika disertai dengan kemampuan memilih tindakan yang tepat dan pengendalian diri secara tepat pula. Dalam situasi ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Nah, cara inilah yang disebut inhibisi. Di samping itu, individu harus mampu mengendalikan dirinya dalam melakukan tindakannya. Penyesuaian dengan perencanaan yang cermat dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat.
Keputusan diambil setelah dipertimbangkan dari berbagai segi, antara lain segi untung dan ruginya. Yang selanjutnya ada penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Yang pertama ada reaksi bertahan atau defense reaction. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya, seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini antara lain, yang pertama ada rasionalisasi, yaitu bertahan dengan mencari-cari alasan atau dalam untuk membenarkan tindakannya. Lalu ada resepsi, yaitu berusaha untuk menekan pengalamannya yang dirasakan kurang enak ke alam tidak sadar. Misalnya seseorang pemuda berusaha melupakan cintanya dengan seorang gadis. Yang selanjutnya ada proyeksi, yaitu melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada pihak lain untuk mencari alasan yang dapat diterima. Misalnya siswa yang tidak lulus mengatakan bahwa gurunya membenci dirinya. Yang selanjutnya ada sour grapes atau anggur kecut, yaitu dengan memutarbalikkan kenyataan. Misalnya seseorang yang gagal mengetik mengatakan bahwa mesin tiknya rusak, padahal dirinya sendiri tidak bisa mengetik, dan sebagainya. Yang kedua ada reaksi menyerang atau aggressive reaction. Orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya. Reaksi-reaksinya tampak dalam tingkah laku. Yang pertama seperti selalu membenarkan diri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki segalanya, bersikap senang mengganggu orang lain, menggertak baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka, menunjukkan menyerang dan merusak, keras kepala dalam perbuatannya, bersikap balas dendam, mengambil hak orang lain, tindakan yang serampangan, dan marah secara sadis. Yang ketiga, ada reaksi melarikan atau escape reaction. Dalam reaksi ini, orang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Reaksinya tampak dalam tingkah laku sebagai berikut. Berfantasi yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan, seolah-olah sudah tercapai. Banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, menjadi pecandu ganja, narkotika, dan regresi yaitu kembali kepada tingkah laku yang semodel dengan tingkat perkembangan yang lebih awal. Misalnya orang dewasa yang bersikap dan berwatak seperti anak kecil dan lain-lain. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Secara keseluruhan kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Secara sekunder, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian itu sendiri, baik internal maupun eksternal. Penentu penyesuaian identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. Penentu-penentu itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada kondisi-kondisi fisik termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Lalu ada perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Lalu ada penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman belajarnya, pengondisian penentuan diri atau self-determination, frustasi, dan konflik. Lalu ada kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah, dan ada penentu kultural, termasuk agama. Saya Najwa Amalia, materi selanjutnya adalah kondisi jasmania. Kondisi jasmania seperti pembawaan dan struktur atau konstitusi fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan. Aspek perkembangan secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan atau konstitusi tubuh.
Shakedown mengemukakan bahwa terdapat kolerasi yang tinggi antara tipe-tipe bentuk tubuh dan tipe-tipe temperamen. Muhammad Surya, tahun 1977. Misalnya orang yang tergolong octomorph atau ototnya lemah, tubuhnya rapuh, ditandai dengan sifat-sifat menahan diri, segan dalam aktivitas sosial, pemalu, dan sebagainya. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembang dari respon yang bersifat instinktif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga pencapaian pola-pola penyesuaian diri pun berbeda pula secara individual. Dengan kata lain, pola penyesuaian diri akan bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan yang dicapainya. Selanjutnya ada penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Banyak sekali faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri, diantaranya adalah pengalaman, belajar, kebutuhan, kebugaran, determinasi diri, dan frustasi. Yang pertama ada pengalaman. Tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Pengalaman-pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman traumatis atau menyusahkan. Yang kedua ada belajar. Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri. Karena melalui belajar ini akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. Selanjutnya ada determinasi diri. Determinasi diri mempunyai peranan penting dalam proses penyesuaian diri, karena mempunyai peranan dalam pengendalian arah dan pola penyesuaian diri. Keberhasilan atau kegagalan penyesuaian diri banyak ditentukan oleh kemampuan individu dalam mengarahkan dan mengendalikan dirinya. Meskipun sebetulnya situasi dan kondisi tidak menguntungkan bagi penyesuaian dirinya. Selanjutnya ada konflik dan penyesuaian. Ada beberapa pandangan bahwa semua konflik bersifat mengganggu dan merugikan. Namun dalam kenyataan ada juga seseorang yang mempunyai banyak konflik tanpa hasil yang merusak dan merugikan. Lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, hasil dari kedua macam penolakan tersebut ialah remaja tidak dapat menyesuaikan diri, cenderung untuk menghabiskan waktu di luar rumah. Di samping itu, sikap orang tua memberikan perlindungan yang berlebihan, akibatnya juga tidak baik. Remaja yang mendapatkan pemeliharaan yang berlebihan menyebabkan ia juga mengharapkan bantuan dan perhatian dari orang lain. Dan ia berusaha mendapatkan perhatian dari mereka, serta menyangka bahwa perhatian seperti itu adalah haknya. Sikap orang tua yang otoriter, yaitu yang memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Biasanya, remaja berusaha untuk menentang kekuasaan orang tua, dan gilirannya, ia akan cenderung otoriter terhadap teman-temannya, dan cenderung menentang otoritas yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga, seperti kekerasan keluarga. Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup di dalam rumah tangga yang retak mengalami masalah emosi. Tampak padanya ada kecenderungan yang besar untuk marah, suka menyendiri. Nah, di samping kurang kepekaan terhadap penerimaan sosial dan kurang mampu menahan diri, serta lebih gelisah dibandingkan dengan remaja yang hidup di dalam rumah tangga yang wajar. Selanjutnya, perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu akan sangat mempengaruhi hubungan antara mereka, sehingga menimbulkan rasa iri hati dalam jiwa anak perempuan terhadap saudaranya yang laki-laki, ataupun sebaliknya.
Keadaan ini akan menghambat proses penyesuaian diri untuk anak perempuan maupun sebaliknya. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri akan muncul bagi remaja yang sering pindah tempat tinggal. Remaja yang keluarganya sering pindah, ia terpaksa pindah dari sekolah ke sekolah yang lain dan ia mengalami banyak kesukaran akademis. Bahkan, ia akan sangat tertinggal dalam pelajaran karena guru berbeda dalam cara mengajarnya. Demikian pula, mungkin buku-buku pokoknya yang dipakainya tidak sama. Di samping itu, masalah teman remaja perpindahan ke tempat baru atau masyarakat baru berarti kehilangan teman lama dan mencari teman baru. Mungkin remaja berhasil baik dalam hubungan sekolah yang lama. Ketika pindah ke sekolah yang baru, ia menjadi tidak dikenal dan tidak ada yang memperhatikan. Di sini, remaja dituntut untuk lebih mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang baru, sehingga ia menjadi bagian dari masyarakat yang baru itu. C. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengembang fungsi pengajaran juga fungsi pendidikan transformasi norma. Dalam kaitannya dengan pendidikan, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itu, di setiap sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didik mereka menghadapi kesulitan dalam pelajaran dan guru-guru bimbingan dan penyuluhan untuk membantu anak didik yang mempunyai masalah pribadi dan masalah penyesuaian diri baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tuntutan sekolah. Upaya-upaya yang dapat dilanjutkan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah itu adalah yang pertama ada menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik baik secara sosial, fisik maupun akademis. Yang kedua itu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh baik prestasi, belajar, sosial maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat, itu menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Yang kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Yang keenam, itu ada ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang ketujuh, itu ada peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. Yang kedelapan, itu ada teladan dari para guru dalam segi pendidikan. Yang kesembilan, kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Yang kesepuluh, pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. Yang kesebelas, kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada murid maupun guru. Yang kedua belas, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Karena di sekolah guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya, maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memberi kesempatan, tampak antusias, dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelas. Yang kedua, itu ada ramah dan optimis. Yang ketiga, ada mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau atau terganggu, dan teratur tindakannya. Yang keempat, senang kelakar, mempunyai humor. Yang kelima, mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahan sendiri. Yang keenam, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. Yang ketujuh, pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya. Jika para guru bersama dengan seluruh staf di sekolah dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka anak-anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk mengalami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri atau terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang.